tanpa ada pihak lain yang membantu kepala dinas pendidikan. Tentu kita tahu bahwa skenario yang pertama ini nyaris agak sulit begitu ya dengan melihat kesibukan dan juga beban kerja dari kepala dinas pendidikan. Maka kita juga menyediakan skenario yang kedua, adanya tim kerja. Jadi tim kerja ini sebenarnya siapa? Jadi kalau dalam konteks ada tim kerja ini, maka pihak yang paling dekat dan familiar dengan kepala sekolah sebenarnya adalah pengawas sekolah. Tentu konteks tim kerja ini dalam berperan ini berbeda dibanding pendampingan satuan pendidikan. Jadi ini konteksnya memang konteks untuk pengelolaan kinerja. Jadi memang peran dari pengawas sekolah dalam konteks ini ialah untuk membantu kepala dinas. Jadi ada sebagian kewenangan kepala dinas yang kemudian dilakukan atau dilaksanakan oleh tim kerja ini. Jadi ada pegawai yang kita sebut sebagai kepala sekolah, sementara nanti ada juga pejabat penilai kinerja, yaitu adalah kepala dinas. Nanti kemudian kepala dinas bisa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada tim kerja ini, gitu. Maka tim kerja ini memang saat kita diskusikan sampai kepada arahan atau keputusan bahwa yang paling memungkinkan untuk membantu kepala dinas dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah, terutama di tahap pelaksanaan karena ada praktek kinerja, yaitu pengawas sekolah begitu. Yang memang kita mendorong bahwa pengawas sekolah ini tentu dengan keadaan kekurangan pengawas sekolah yang jumlahnya juga besar, kita tetap mendorong pengawas sekolah yang berstatus PNS dengan pangkat jabatan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Dalam hal ini tidak bisa tercapai, yang penting dia pengawas sekolah atau dia bisa sesuai dengan arahan dari kepala dinas. Jadi kalau ada pertanyaan kekurangan pengawas bagaimana, jadi ini bisa langsung diambil alih langsung kepala dinasnya, atau tentu ada penambahan kepala satuan pendidikan untuk bisa kemudian menjadi naungan atau cakupan dari pengawas sekolah sebagai tim kerja. Jadi istilah yang dipakai dalam pengelolaan kinerja KS ini adalah ada pegawai, ada pejabat nilai kinerja, ada tim kerja. Jadi skenario kedua ini yang kita gunakan. Tentu relasinya ada tiga, Bapak Ibu sekalian. Relasi yang kita gunakan ringkasnya adalah sama seperti yang skenario yang pertama, hanya bedanya kita menekankan pada area yang relasi satu ini sebenarnya. Poin utamanya adalah seluruh kewenangan kepala dinas ini tidak kemudian hilang, tapi hanya sebagian dilaksanakan oleh tim kerja tadi. Jadi tim kerja nanti akan pemantauan pembinaan yang tadinya kepala dinas bisa dilakukan oleh tim kerja. Termasuk nanti ada rekomendasi. Jadi kalau tim kerja yang terdiri atas pengawas ini memberikan rating, nanti ketika tahap penilaian rating hasil kerja maupun rating telah kerja, sifatnya ini hanya usulan gitu ya, atau rekomendasi yang nanti akan diberikan kepada kepala dinas. Karena tetap pejabat penilai kinerjanya adalah kepala dinas pendidikan. Jadi bukan kepala dinas pendidikan ini kemudian memindahkan peran pejabat penilai kinerjanya kepada tim kerja. Jadi kalau pengawas tetap memberikan rekomendasi, tapi keputusan akhirnya tetap ada di kepala dinas pendidikan. Termasuk nanti hal-hal yang tadi termasuk ada memantau pelaksanaan, membina kinerja ini tetap ada di dalam perannya tim kerja. Singkatnya seperti itu. Saya langsung ke apa dan bagaimana transformasi pengelolaan kinerja. Jadi ini siklus yang nanti Bapak Ibu barangkali akan bisa kuat gitu kepada kepala sekolah yang lain di seluruh Indonesia. Jadi kita singkat ada 4 tahap proses pengelolaan kinerja kepala sekolah itu. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Adri di tahap satu, tentu skenario kedua yang kita paling relatif untuk digunakan adalah adanya tim kerja. Sehingga tahap satu ada plotting tim kerja, termasuk konfirmasi belajar ID-nya gitu ya di Simtendik begitu. Jadi nanti Dinas Pendidikan melakukan plotting tim kerja di Simtendik, tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Adri, lalu akan ada SK gitu, SK tim kerja di Simtendik, SK tadi kemudian bisa didistribusikan gitu ya kepada tim kerjanya. Jadi tim kerja memiliki dasar untuk berperan sebagai tim kerja dalam membantu kepala dinas pendidikan. Nah, nanti tim kerjanya akan mendapatkan akun belajar ID di Simtendik. Nanti akun ini yang kemudian untuk digunakan oleh tim kerja yang terdiri atas pengawas sekolah untuk bisa mengakses PMN. Jadi pengawas akan bisa mengakses PMM gitu. Di tahap kedua, dalam kacamata pejabat nilai kinerja ada namanya pemantauan. Jadi pemantauan ini fokus pada uh, diskusi persiapan observasi praktek kinerja dan observasi praktek kinerja itu sendiri. Jadi nanti KS dan PS, jadi PS atas mandat gitu ya sebagai tim kerja nanti berdialog gitu dengan kepala sekolah untuk merencanakan observasi kinerjanya. Lalu nanti PS-nya akan mengobservasi kepala sekolah ketika nanti mempraktekkan praktek kinerja, termasuk nanti mencatat di form yang sebenarnya form tadi sudah disediakan di dalam platform di mana PS-nya sudah bisa mengakses.
Nah, nanti kepala dinas dalam konteks ini memang belum banyak terlibat gitu karena sudah didelegasikan kepada tim kerja. Namun kepala dinas tetap dapat memantau persentase mana KS yang sudah diobservasi mana yang belum melalui tim kerjanya. Nah, di tahap ketiga dalam kacamata pejabat kinerja yang kita sebut sebagai pembinaan kinerja. Dan pembinaan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah fokus pada diskusi tindak lanjut maupun upaya dan refleksi tindak lanjut atas observasi yang sudah dilakukan. Jadi nanti setelah observasi itu selesai, maka kepala sekolah dan pengawas sekolah ini merefleksikan apa sih observasi yang sudah dilakukan, apa yang mau dilakukan sebagai tindak lanjut, termasuk nanti akan ada catatan yang diberikan oleh pengawas sekolah untuk dapat ditindaklanjuti oleh kepala sekolahnya. Nah, setelah itu kepala sekolah tinggal melakukan tindak lanjut yang tadi sudah didiskusikan bersama dengan pengawas sekolah. Apakah akan tindak lanjutnya akan ada di dalam PMM atau akan di luar PMM. Ini kan nanti kita akan juga nyambung kepada pengembangan kompetensi dan seterusnya. Jadi nanti ini hasil diskusi dengan pengawas sekolah selaku tim kerja. Nah, nanti setelah itu kepala sekolah dan pengawas sekolah tinggal setelah selesai merefleksikan tindak lanjutnya apakah dengan mengambil tindak lanjut tertentu akan ada peningkatan atau akan ada perbaikan yang signifikan terhadap kinerja dari kepala sekolah tersebut. Ini tahap ketiga. Nah, tahap keempat sebenarnya ini sudah masuk ke konteks penilaian, tapi kita singgung sedikit walaupun ini penilaiannya kan belum sampai ke sana. Jadi kita fokus ke pelaksanaan kinerja lebih dahulu. Tapi singkatnya tahap 4 ini nanti pengawas sekolah akan melakukan penilaian dalam konteks ini memberikan usulan rating gitu ya Bapak Ibu. Jadi ratingnya itu akan ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Namun rating ini nanti kan rating antara rating hasil kerja dan kinerja kerja itu akan disambungkan sebagai satu kuadran, nanti akan muncullah usulan predikat. Namun tetap apa namanya prerogatif untuk menetapkan predikat ini ada pada kepala dinas pendidikan selaku pejabat pendidikan kinerja, bukan pada tim kerja atau pengawas sekolah. Nah, nanti usulan rekomendasi predikat kinerja tadi akan diberikan kepada kepala dinas nanti untuk disetujui atau dapat nanti disesuaikan oleh kepala dinas pendidikan. Jadi ini konteks proses pengelolaan kinerja kepala sekolah secara sederhana seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kasus yang mungkin saya bisa skip mengingat waktu yang harus lebih efektif, tapi poinnya adalah di tahap satu yang paling penting adalah tujuan dari observasi atau persiapan observasi itu dan observasinya adalah bagaimana agar pengawas sekolah ini atau tim kerja ini bisa mengidentifikasi kemampuan awal gitu. Jadi bukan tiba-tiba observasi itu untuk menilai kinerjanya kepala sekolah. Jadi poin utama di sana dan yang paling penting bahwa agar observasi praktek kinerja baik itu di tahap diskusi maupun di pelaksanaannya itu tidak memberatkan KS dan PS gitu. Sehingga kan ada target perilaku yang harus dipilih. Jadi antara satu atau dua atau tiga. Jadi cukup satu atau dua pilih atau dua target saja yang dipilih. Jadi tidak harus seluruh target eh, perilaku yang harus dipilih gitu. Lalu observasi praktik kinerja dalam konteks pelaksanaan kinerja kepala sekolah Bapak Ibu itu bukan penilaian. Penilaian itu nanti masih di tahap berikutnya di bulan Juni, kira-kira begitu. Jadi ketika nanti tim kerja membantu kepala dinas mengobservasi kinerja kepala sekolah itu bukan dalam kerangka menilai kinerja kepala sekolah, tapi lebih kepada membantu kepala sekolah untuk bagaimana meningkatkan kinerjanya. Jadi lebih fokus pada upaya peningkatan kinerja. Nah, nanti di tahap kedua, ketika sudah ada diskusi, ada refleksi tindak lanjut. Jadi fungsi dari refleksi ini, yang tadi kita sudah sempat singgung paradigmanya adalah umpan balik yang berkelanjutan, adalah bagaimana agar kepala sekolah ketika nanti dibantu oleh pengawas sekolah selaku tim kerja, ini bisa berkaca gitu terhadap apa sih kelebihan dirinya atau apa kesulitan dari dirinya gitu. Sehingga hal-hal yang barangkali itu kita sebut kelemahan atau mungkin kesalahan atau aib, ini harap bisa dibicarakan terbuka saja dengan pengelola sekolah karena itu memang fase untuk kemudian melihat apa yang kemudian bisa ditingkatkan atau bisa diperbaiki sehingga ketika ada kita sebut penilaian refleksi itu lebih kepada penilaian terhadap observasi praktik kinerjanya bukan menilai kinerja secara keseluruhan. Jadi praktek kinerja ketika kita pelaksanaan KS itu bukan tiba-tiba ketika ada rating gitu ya, rating apa sudah dilaksanakan sedangkan belum efektif dilakukan tapi sudah efektif itu bukan penilaian untuk menggambarkan seluruh kinerja Bapak Ibu dalam satu periode. Ya, tapi itu lebih kepada menilai peningkatan atau upaya peningkatan kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi itu fokusnya ke sana. Lalu di tahap ketiga nanti di penilaian dan penentuan rekomendasi yang paling penting kita kalau merujuk pada penempatan tahun 2022 jadi memang eh, misalnya nanti akan ada rekomendasi dari pengawas selaku tim kerja
eh, kita menggunakan apa namanya, contoh ya di sini, Raga selaku pegawai itu, predikat kinerja yang direkomendasikan oleh tim kerja adalah baik, misalnya begitu. Nah, selaku kepala dinas, maka predikat ini tidak bisa langsung diubah menjadi sangat baik atau cukup gitu ya. Tapi yang harus disesuaikan oleh kepala dinas selaku pejabat kinerja adalah, yang perlu disesuaikan adalah ratingnya. Jadi dari mana predikat ini muncul adalah dari kombinasi antara rating hasil kerja dan rating perilaku kerja. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita mengubah rekomendasinya tanpa kita kemudian menyesuaikan ratingnya. Jadi kewenangan menyesuaikan ini tetap ada pada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan regulasi yang saat ini berlaku, begitu Bapak Ibu. Nah, ini saya kembali mengulang variabel yang digunakan tanpa harus lebih dalam lagi apa isi dari variabel-variabel tersebut secara lebih detail. Memang praktek kinerja yang kita tahu ada siklusnya tadi, ada siklus dari diskusi persiapan sampai dengan rapat lanjut itu memang menjadi variabel yang sangat utama untuk dinilai dalam konteks hasil kerja. Jadi praktek kinerja dan perilaku kerja itu menjadi variabel yang dinilai. Sementara kalau kita melihat pengembangan kompetensi, dipertimbangkan dalam konteks pejabat penilai kinerja, dalam konteks ini adalah tim kerja, bisa mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang diambil atau juga tidak bisa mempertimbangkan, juga tidak ada isu. Tapi yang memang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku kerja. Termasuk ada dokumen akuntabilitas yang harus tetap dilakukan atau dikumpulkan oleh kepala sekolah gitu ya selaku pegawai. Jadi nanti saya akan lebih detail di sana, secara singkat saja. Kalau praktek kinerja dalam konteks tadi, atasan ada pemantauan dan pembinaan dari 5 siklus yang ada peningkatan kinerja ini, maka dari sisi kepala sekolah melakukan A sampai E ini, sementara dari sisi atasan melakukan, kita dalam bahasa regulasinya adalah pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja. Jadi A sampai ini yang memang harus dilakukan secara utuh begitu, antara diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut maupun refleksi tindak lanjut. Sementara opsi-opsi yang nanti ketika dipilih dalam target perilaku ketika observasi itu, kita tahu saat ini kita menggunakan dimensi D3 dalam pendidikan untuk kepala sekolah, maka ada 8 indikator gitu yang nanti akan menjadi fokus dalam observasi praktek kinerja. Nah, sementara di dalam indikator ini Bapak Ibu kepala sekolah memilih, sehingga observasi itu pun tergantung pada pilihan indikatornya. Penjabaran lebih detail terkait target perilakunya seperti apa nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh pada panduan substansi yang ada di ring 3 begitu. Nah, kita mengetahui bahwa ada tantangan juga, tidak seluruh kepala sekolah dapat langsung diobservasi oleh tim kerja. Oleh sebab itu, dalam konteks pelaksanaan dari kepala sekolah ini, uh, Kemendikbud ini menyediakan 3 pilihan gitu Bapak Ibu. Karena memang observasi ini adalah menentukan baseline untuk penekanan kinerja. Jadi ketika observasi akan dibandingkan dengan seperti apa refleksi tindak lanjutnya. Jadi apakah dengan adanya observasi ini ada peningkatan kinerja yang signifikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Maka pilihannya ada 3 yang memang disediakan. Jadi yang ideal adalah observasi langsung. Jadi tim kerja ini langsung bisa hadir secara tatap muka atau luring untuk mengobservasi kinerjanya kepala sekolah begitu. Jadi memang formulir-formulir yang disediakan di dalam platform ini langsung bisa dinilai atau diisi oleh tim kerja. Namun dalam konteks observasi langsungnya tidak dapat dilakukan, maka memungkinkan untuk dilakukan adanya observasi tidak langsung. Artinya nanti pegawai tetap melakukan praktek kinerja, jadi 5 siklus tadi tetap dilaksanakan atau apa nanti dilaksanakan, tapi bisa kemudian direkam menggunakan video. Untuk nanti videonya akan dipelajari atau diobservasi oleh tim kerja selaku penilainya begitulah. Nanti tetap akan mengisi formulir, jadi PS atau tim kerja tetap akan mengisi formulir yang nanti disediakan di dalam PMM. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Marina Baskoro begitu. Nah, dalam konteks ini juga tidak mungkin untuk dilakukan, maka yang paling bisa dilakukan adalah yang ketiga, yaitu observasi catatan mandiri. Artinya nanti kepala sekolah itu akan tetap akan ada observasi, namun pengawas sekolahnya tidak hadir, kemudian tidak ada rekaman video begitu, tapi kepala sekolah itu akan membuat catatan mandiri gitu. Jadi akan mengobservasi dirinya sendiri, kira-kira gitu, akan merefleksikan apa yang dilakukan ketika satu siklus observasi dilakukan. Lalu kita sudah menyediakan form gitu ya, form observasi, catatan mandiri yang dari kepala sekolah. Nanti form yang diisi oleh kepala sekolah ini itu yang akan kemudian diserahkan kepada pengawas sekolah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk nanti
sama dengan yang di atas akan ada isian begitu yang dilakukan oleh tim kerja melalui PMM. Nanti formulirnya tetap diisi oleh pegawai, tapi tetap kita karena untuk menunjukkan bahwa ini dilakukan observasi atau ada observasi, maka minimal ada bukti foto. Jadi bukti fotonya mau seperti apa spesifikasinya, mau berapa jumlahnya ini disepakati bersama dengan tim kerja. Lalu apa namanya formulir yang diisi dengan foto ini lalu akan dikirim kira-kira kepada pengawas sekolah. Itu hal-hal ini yang kita harapkan untuk bisa dipahami atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks di masing-masing daerah. Jadi memang kita tidak kemudian sangat saklek atau sangat uh, kaku harus semuanya observasi langsung oleh tim kerja, tapi kita juga menyediakan pilihan-pilihan ya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi tiga-tiganya setara gitu, tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya, tapi mana yang paling memang membantu atau memudahkan kepala sekolah dan tim kerja dalam Hmm. pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Eh, jadi saya langsung skip Eh? aja secara singkat. Jadi kalau kita mau melihat Enggak. contoh gitu ya, contoh implementasi pelaksanaan kinerja di semester ini, kita tahu bahwa ini baru akan dirilis gitu ya Bapak Ibu di akhir April ini, sehingga kita memahami waktu yang cukup terbatas gitu ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melaksanakan kinerja kepala sekolah gitu. Tentu lini masa yang ada di dalam platform ini tidak kaku, jadi harus dilaksanakan diskusinya bulan bulan Maret, bulan April harus selesai di Mei, itu tidak seperti itu. Jadi memang itu fleksibel saja. Jadi Bapak Ibu bisa kemudian berdiskusi, menyepakati bersama dengan tim kerja kapan ini bisa dilakukan. Jadi misalnya diskusi persiapan memang idealnya itu dilakukan di bulan Februari, tapi karena ini belum siap ininya, maka bisa dilakukan di bulan April atau di Mei. Jadi sebagai contoh, misalnya diskusi persiapan ini kita melihatnya waktu yang diperlukan nih Bapak Ibu. Jadi kalau diskusi persiapan ini kan tidak lama ya, cuma 10 sampai 15 menit menyepakati kapan, di mana, targetnya seperti apa. Ini kan kita anggaplah 1 minggu gitu ya waktu yang diperlukan untuk diskusi persiapan. Sementara observasinya saja itu juga tidak terlalu lama, jadi bisa juga 10 sampai 20 menit saja. Anggaplah observasi ini ada di rentang atau dalam waktu 2 minggu. Jadi walaupun nggak 2 minggu menyeluruh, bisa 1 hari dalam 2 minggu tersebut 10-20 menit Bapak Ibu melakukan observasi praktek kinerja. Lalu nanti di diskusi tindak lanjut pun ini bisa dalam minggu yang sama atau minggu yang berbeda, anggaplah itu juga waktunya cuma 1 minggu. Upaya tindak lanjut Bapak Ibu mengambil pengembangan kompetensi tertentu gitu baik di dalam PMM maupun di luar PMM, itu kita anggaplah 2 sampai 3 minggu, bisa lebih cepat bisa lebih lama. Lalu refleksi tindak lanjutnya pun karena hanya refleksi begitu kan, ketemu lagi dengan pengawas sekolah baik secara daring maupun luring gitu ya sesuai dengan metode tadi yang digunakan, ini pun tidak lama, hanya sekitar 1 minggu. Jadi kalau kita asumsikan di jumlah begitu ya, satu ini 2 minggu baik 3 minggu, 4 minggu ya, asumsinya ada sekitar 2 bulan ini Bapak Ibu memiliki waktu yang relatif apa namanya mencukupi gitu ya, dari bulan Mei barangkali sampai dengan bulan Juni untuk Bapak Ibu melakukan kinerja, pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Tentu waktu yang digunakan ini bisa bervariasi sesuai dengan konteks di lapangan atau kebutuhan di lapangan. Lalu kalau kita melihat pengembangan kompetensi pun ini juga waktunya juga kita biasakan atau bisa kita barengkan dengan upaya tindak lanjut. Kalau dokumen akuntabilitas pun ini yang Bapak Ibu biasa kerjakan begitu, ini kan hanya cukup mengunggah saja. Termasuk lalu kerja ini tidak ada yang perlu dibuktikan ketika pelaksanaan, tapi ini ketika direncanakan yang 7 aspek berakhlak tadi itu nanti akan tiba pada apa penilaian kinerja kepala sekolah di tahapan penilaian kinerja. Mungkin itu Bapak Ibu secara singkat saya skip saja. Kalau pengembangan kompetensi mungkin ini saya hanya menekankan kembali bahwa 32 poin. Jadi kompetensi ini kompetensi ini dalam konteks pegawai ini wajib sesuai dengan Permen 1 tahun 2023. Jadi kita memang tidak menggunakan istilah JP atau angka kredit gitu ya. Jadi 32 poin ini adalah alat atau rambu-rambu bagi Bapak Ibu untuk kemudian meningkatkan kinerja Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari mana angka 32, jadi kalau dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, setidaknya dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu meluangkan waktu 2 jam saja untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan pilihan atau minat Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan juga dengan atasan. Maka temulah angka 16 dikali 2 jam. Jadi dalam satu semester Bapak Ibu paling tidak 32 poin gitu untuk bisa mengembangkan kompetensi. Tentu Bapak Ibu karena tugas pokok guru ada 5M gitu yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing, melatih, tentu kita tidak boleh kemudian
terlalu fokus pada pengembangan kompetensi, tapi kemudian relatif meninggalkan atau kemudian mengurangi fokus untuk tugas pokoknya. Maka kita punya rambu-rambu ada maksimal 128 poin. Artinya dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, Bapak Ibu dalam satu minggu paling tidak paling banyak meluangkan waktu itu 6 jam gitu, atau kita sebut ya 6 jam dalam waktu satu minggu untuk pengembangan kompetensi. Jadi ketemulah angka 128. Jadi kalau paling apa maaf 8 jam gitu ya, 8 jam gitu. Jadi kalau paling banyak 128 poin, setidaknya Bapak Ibu tidak melebihi itu sehingga tetap bisa fokus pada tugas pokoknya Bapak Ibu gitu. Jadi ini poin-poin yang Bapak Ibu nanti bisa tentukan. Jadi kalau Bapak sudah 32 poin saja itu sudah aman gitu ya. Aman dalam konteks pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu itu akan dipertimbangkan dalam apa namanya rating hasil kerja maupun hasil rating perilaku kerja oleh tim kerjanya. Jadi tidak perlu berlomba-lomba berburu poin gitu ya, sesuai dengan kemampuan, dan yang paling penting adalah fokus pada tugas pokok gitu ya. Jadi memang terutama observasi praktik kinerja tadi. Jadi kalau 32 poin ini sudah sesuai ekspektasi. Kalau di bawah itu tentu di bawah ekspektasi. Kalau di atas 32 poin, misalnya Bapak 34 atau 36 itu sudah sesuai, atau di atas maksud kami sudah di atas ekspektasi. Ini contoh-contoh variasi kompetensi yang Bapak Ibu bisa ambil gitu di dalam satu semester. Jadi kalau 32 poin itu sebenarnya hanya cukup dua kegiatan saja Bapak Ibu. Jadi bisa uh, bisa menjadi peserta dalam kegiatan praktek baik dalam putus belajar. Jadi Kombel ini pun bukan hanya Kombel yang ada di PMM ya. Jadi Kombel mau Bapak Ibu mungkin aktif di KKG, MGMP, KKS, MKKS itu juga termasuk komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu apa namanya 4 kegiatan bersama Kombel saja sudah 16 poin. Termasuk nanti Bapak Ibu mungkin akan menjadi partisipan observasi praktik kinerja. Jadi observasi praktik kinerja yang ada di PMM, Bapak Ibu juga praktekkan sebagai latihan begitu ya. Itu pun poinnya tinggi 8 poin. Jadi kalau 2 kali dalam satu semester pun sudah 16 poin. Jadi ada beberapa pilihan nanti Bapak Ibu bisa pelajari di dalam panduan substansinya. Jadi variasi sangat banyak, tidak harus satu atau dua, bisa bisa dua variasi, 3 variasi gitu ya. Lalu terkait dokumen akuntabilitas, Bapak Ibu, ada 4 sebenarnya dokumen akuntabilitas yang memang tetap harus dikerjakan. Ini bukan membebani kepala sekolah dengan dokumen baru, tapi ini sebenarnya lebih kepada apa namanya apa namanya mendigitalisasi atau kemudian menyimpan gitu ya dokumen yang Bapak Ibu sudah kerjakan di dalam platform sebenarnya. Jadi pertama tentu ada dokumen KWSP itu. Sekarang kita mengenal istilah yang terbaru dengan Permendikbud kurikulum nasional yang baru adalah adanya dokumen kurikulum satu pendidikan. Jadi O-nya hilang tapi secara prinsip sama, itu dokumen kurikulum kira-kira yang dipakai dalam satuan pendidikan. Kedua adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan. Entah Bapak Ibu akan menyebutnya rencana kerja tahunan, rencana kerja sekolah, atau rencana kerja anggaran sekolah, itu pun yang Bapak Ibu sudah biasa lakukan, ini pun tetap diunggah. Lalu akan ada dokumen laporan pendidikan. Jadi ini dokumen pelaksanaan dari rencana kerja anggaran sekolahnya. Jadi termasuk nanti di sana dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan kinerja pendidikannya. Lalu yang keempat, karena apa namanya kita tahu bahwa kepala sekolah ini memang punya peran untuk apa namanya menyusun rangkuman kehadiran guru. Jadi nanti akan ada rangkuman kehadiran dari guru dan kepala sekolah. Jadi ini bukan daftar hadir yang Bapak Ibu harus bikin baru, tapi bisa menggunakan yang sudah ada, baik itu menggunakan fingerprint atau faceprint atau menggunakan jurnal kehadiran. Dan yang penting untuk kemudian memastikan bahwa kepala sekolah dan guru hadir dalam satuan pendidikan. Jadi memang penamaannya pun bisa bervariasi, tapi memang poinnya adalah rangkuman kehadiran kepala sekolah dan guru dalam satuan pendidikan. Barangkali itu Pak eh, Syarif yang bisa kami sampaikan. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan di sesi setelahnya. Terima kasih atas segala kekurangan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agwi atas materi substansi yang sudah diberikan. Semoga Bapak Ibu bisa menerima materi yang sudah dipaparkan ini dengan baik. Banyak informasi terkait bagaimana dari sisi peran dari sisi kepala dinas, kepala sekolah dan pengelola sekolah, dan bagaimana tahapan yang harus dilakukan, apa saja kompetensi yang harus Bapak Ibu perhatikan, dan dokumen-dokumen apa saja sih yang harus Bapak Ibu lampirkan. Dan masih banyak lagi. Nah, harapannya setelah ini, jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih Bapak Ibu ingin tanyakan, mungkin bisa
tanyakan di akhir sesi agar nantinya Mas Agwi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masih bingung oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan ada materi informasi terkait bagaimana tutorial dari sisi teknologi di tahapan pelaksanaan dan penilaian pengelolaan kinerja, yaitu akan dipaparkan oleh Mbak Riri. Apakah Mbak Riri sudah ada? Halo Mas Syarif, Halo Mbak Riri, sudah ready Mbak? Insya Allah. Oke, untuk waktunya disilahkan Mbak. Ya, terima kasih Mas Syarif. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga liburan kemarin cukup refreshing gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama beberapa saat kemarin mengalami banyak sekali pekerjaan gitu ya. Begitu pula dengan saya juga kemarin amat sangat damai gitu ya selama beberapa hari untuk tidak bekerja. Dan mungkin kita mulai saja gitu ya. Pada kesempatan siang ini saya ingin menjelaskan sedikit gitu ya terkait dengan bagaimana caranya mengoperasikan pelaksanaan untuk pengelolaan kinerja dari kepala sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar gitu ya bahwa mungkin rencananya di minggu ke depan itu kita akan ada rilis untuk tahap pelaksanaan. Jadi harapannya dari kepala sekolah sudah mulai bisa melakukan pelaksanaan kinerjanya dari sisi platformnya gitu ya. Mungkin walaupun beberapa sudah menyicil dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan direncanakan gitu ya. Tapi dari sisi platformnya udah akan dibuka gitu ya di minggu ke depan, harapannya di tanggal 24 April ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan kepala sekolahnya atau dari rekan-rekan dinasnya gitu ya, bagaimana caranya untuk mengoperasikan, harapannya dari penjelasan atau paparan yang saya akan berikan pada siang hari ini dapat bermanfaat nantinya buat Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan langsung saja, mungkin saya akan sedikit memaparkan terkait dengan informasi yang mungkin sebetulnya sudah um, dijelaskan gitu ya oleh Mas Agwi dan juga Mas Adri sebelumnya gitu ya. Tapi harapannya ini bisa dijadikan sebagai penguatan dan juga bisa lebih ditekankan kembali gitu ya untuk pengetahuannya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini mungkin ingin menjelaskan terkait dengan lini masa pengelolaan kinerja kepala sekolah gitu ya, yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu cukup mengetahui bahwa di perencanaan itu sudah dilakukan dari bulan Februari dan harapannya sudah bisa selesai semuanya untuk kepala sekolah yang akan merencanakan SKP-nya gitu ya. Jadi harapannya dari bulan April nih, dari tanggal 24 hingga ke belakang, itu dari kepala sekolah seluruhnya sudah bisa melaksanakan pengelolaan kinerjanya. Dan tadi yang sempat udah dijelaskan oleh Mas Agwi sebelumnya ya, bahwa lini masa ini tuh tidak mutlak gitu ya, masih fleksibel, masih sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dari Bapak Ibu kepala sekolahnya sekalian. Nah, jadi pelaksanaan sendiri itu akan ada beberapa poin gitu ya yang perlu dilakukan dan tadi juga sempat dijelaskan. Jadi ada praktik kinerja, yaitu ada proses dari persiapan observasi hingga refleksi tindak lanjut yang akan dilakukan. Lalu ada pelaksanaan perilaku kerja, ada pelaksanaan pengembangan kompetensi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan dari seperti seminar atau pelatihan dan beberapa kegiatan lainnya, dan juga proses yang dilakukan di platform itu adalah pengumpulan bukti dukung dari kegiatan tersebut. Serta ada dokumen akuntabilitas yang nantinya akan dicek gitu ya, yaitu tadi ada 4 dokumen yang akan dilampirkan. Serta nantinya setelah pelaksanaan sudah selesai, akan dimulai untuk proses penilaian gitu ya, yang saat ini dari pengembangan platform sendiri masih dalam tahap finalisasi gitu ya. Jadi mungkin untuk pada siang hari ini saya akan menjelaskan dari tahap pelaksanaannya terlebih dahulu. Dan untuk penggunanya itu sendiri gitu ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada
kepala sekolah sebagai pegawai, lalu ada pejabat penilai kinerja, yaitu ada kepala dinas gitu ya, yang nantinya akan dibantu oleh tim kerjanya, yaitu bisa dari pengawas sekolah atau dari jajarannya terkait gitu ya, yang akan ditunjuk gitu ya oleh kepala dinasnya itu sendiri. Dan ini untuk klasifikasi tim kerjanya ada pengawas sekolah gitu ya, yang telah membina satuan pendidikan dan harapannya bisa lebih mengetahui gitu ya terkait kondisi dan apa yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolahnya yang sudah dibina gitu ya oleh pengawas sekolah itu sendiri. Dan lalu ada kepala dinas yaitu pejabat struktural atau tim lain yang ditunjuk oleh dinas pendidikan dengan yang wajib merupakan PNS. Nah, ini merupakan klasifikasi dari tim kerja untuk penilaian dari pengelolaan kinerja kepala sekolah gitu ya. Dan ini mungkin gambaran besarnya gitu ya, sebetulnya apa sih yang nantinya akan dilakukan pada saat proses untuk melaksanakan dan pemberian rating serta penilaian dari kinerjanya kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah itu nantinya akan melakukan pengelolaan kinerja gitu ya sebagai pegawai yang komponen-komponennya itu terdiri dari pengembangan kompetensi, praktik kinerja, lalu ada perilaku kerja gitu ya. Dan ini akan dilaksanakan dan hasil dari pengelolaan kinerja ini nantinya akan dipantau dan dibina dan juga dinilai gitu ya oleh kepala dinas yaitu sebagai pejabat penilai kinerja. Dan juga apabila dari kepala dinas itu sendiri tidak sanggup gitu ya, dan mungkin di bagian sekolah yang dibinanya di wilayahnya itu ada banyak sekali gitu ya, jadi kepala dinas pun juga dapat membentuk tim kerjanya, yaitu ada beberapa rekan-rekannya nanti dari dinas yang bisa dijadikan sebagai tim kerja gitu ya untuk membantu kepala dinas pendidikan dalam memantau dan membina kinerja kepala sekolah serta memberikan rekomendasi penilaian. Nah, mungkin kalau misalnya dari sisi platform sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sempat pernah melihat dan juga pasti sudah sering juga ya melihat pengelolaan kinerja yang ada di guru gitu ya, kurang lebih sepertinya akan sama untuk prosesnya, tapi mungkin nanti ada penjelasan-penjelasan yang mungkin lebih dicondongkan ke hal yang lebih berbeda lagi gitu ya untuk kepala sekolah. Tapi saya ingin menginformasikan bahwa untuk pengelolaan kinerja, khususnya untuk pengelolaan kinerja guru, mungkin Bapak Ibu juga sempat dan sudah mengetahui bahwa untuk paket informasinya semuanya bisa didapatkan di Linktree ini. Dan juga untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan paket informasinya ada di Linktree ini. Jadi untuk paparan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adri dan juga Mas Agwi gitu ya, ini sudah bisa didapatkan di Linktree ini juga gitu ya. Nah, tautan ini berisi panduan teknis, lalu ada panduan substansi, panduan simtendik, lalu ada template untuk contoh SK Kepala Dinas tentang tim kerja pengelolaan kinerja, lalu ada pusat informasi dan ada portal informasi. Nah, ini Bapak akses untuk mendapatkan informasi yang spesifik Kayak untuk sungai sekolah. Gitu. Nah, selain itu juga, apabila Bapak Ibu juga mempunyai kesulitan gitu ya, terkait dengan pengelolaan kinerja, khususnya tahap pelaksanaan di kepala sekolah gitu ya, jadi kita juga sudah membuat portal informasi gitu ya, khusus untuk kepala dinas, pengawas sekolah, dan operator dinas apabila mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan kinerja ini gitu ya. Dan di sini ada berisi daftar pertanyaan penting yang dapat membantu kepala dinas, pengawas sekolah, dan operator dinas dalam menjalankan perannya gitu ya. Dan ini kalau misalnya Bapak Ibu buka gitu ya tautannya, nantinya Bapak Ibu akan muncul gitu ya apabila Bapak Ibu merupakan sebagai kepala sekolah atau misalnya sebagai pengawas sekolah atau peran-perannya, ini akan ada informasi yang memang dispesifikkan atau ditujukan langsung sebagai perannya tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhannya gitu.
Dan lagi-lagi juga saya tidak pernah bosan untuk memberikan informasi gitu ya, khususnya apabila Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait akses, terkait dengan akunnya yang tidak sesuai dan lain-lain, itu bisa didapatkan dan bisa mendapatkan solusinya melalui pusat informasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai informasi terkait dengan apapun mengenai pengelolaan kinerja gitu ya. Dan apabila masih belum terselesaikan juga, misalnya ternyata dari sisi kendala akses dan juga misalnya dari kendala akun serta ada kendala teknis yang didapatkan, ini Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Kemendikbudristek gitu ya. Lalu bisa melalui pusat bantuan di aplikasi PMM yang mungkin paling sering gitu ya digunakan. Jadi nanti akan dibalas melalui email, lalu ada nomor telepon dari ULT Kemendikbudristek 177 dan juga ada email. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan kanal-kanal informasi ini gitu ya dan juga pusat bantuan untuk bisa mendapatkan solusi apabila ada kendala terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, mungkin saya langsung lanjut saja untuk mendemonstrasikan gitu ya bagaimana caranya untuk mengoperasikan pengelolaan kinerja pada tahap pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Layar sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah terlihat Mbak Riri. Ya, mungkin saya langsung mulai saja gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, ini ada dua browser gitu ya yang saya buka, yaitu Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah browser kepala sekolah sebagai pegawai gitu ya. Dan juga di sini yang berwarna ungu itu ada pengawas sekolah sebagai tim kerja atau nantinya yang dapat melakukan penilaian dari praktik kinerjanya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mungkin akan mulai di yang browser warna orange dulu gitu ya sebagai kepala sekolah karena mulainya dari sini. Jadi kepala sekolah akan memulai proses pelaksanaan kinerjanya karena kemarin itu sudah melakukan perencanaan gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan pelaksanaannya. Nah, yang pertama harus dilakukan akan ada kotak gitu ya untuk konfirmasi terkait dengan data tim kerja dan juga daerahnya gitu ya. Nah, ini kita ketik ulang gitu ya. Saya setuju untuk konfirmasi data atas. Ini harus diketik dengan tepat gitu ya. Dan di sini akan ada pilihan gitu ya. Data tim kerja untuk pengawas sekolahnya itu apakah sudah betul. Misalnya di sini ada namanya bunga mawar gitu ya. Nah, ini bisa kalau misalnya ternyata tidak sesuai dari Simtemdik gitu ya, mohon untuk disesuaikan atau diklik data salah gitu ya. Tapi apabila memang sudah benar, klik data benar. Dan untuk daerahnya sendiri juga, apabila betul Kota Bandung itu tinggal klik data benar dan apabila salah nanti mohon untuk dikembalikan kembali ke operator. Nah, ini konfirmasi kembali. Oke, kalau misalnya sudah konfirmasi. Nah, jadi apabila sudah dikonfirmasi, Bapak Ibu sudah bisa mulai untuk melakukan pelaksanaan kinerja. Dan seperti yang biasanya dilakukan gitu ya, di pelaksanaan kinerja ini nantinya akan ada pelaksanaan observasi dan juga ada pelaksanaan tindak lanjut. Untuk pengisiannya sudah pastinya tidak akan jauh berbeda gitu ya dengan pelaksanaan kinerja untuk guru. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu akan memilih target perilaku
bisa 1, bisa 2, atau bisa semuanya, tapi harapannya Bapak Ibu bisa memfokuskan untuk target perilaku yang memang ingin diobservasi. Lalu, ini upaya apa saja itu tinggal diketik, dan ini untuk jadwal observasinya. Nah, ini juga mungkin sering sekali gitu ya, banyak pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ternyata tanggalnya saat melakukan observasi berbeda gitu ya. Nah, itu tidak perlu khawatir karena tidak akan mempengaruhi apapun gitu ya dari proses penilaian. Yang penting proses untuk observasinya memang berjalan dengan semestinya gitu. Ini misalnya mau dilakukan di mana gitu ya, nama kegiatannya, dan juga perangkat pendukungnya, dan lain-lain gitu ya. Ini diisi saja, dan kita klik kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan hasil dari yang sudah diisi gitu ya, jadi yang sudah di-input dan sudah disubmit ke atasan. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang perlu dilakukan adalah berarti sekarang proses pelaksanaan observasi gitu ya oleh atasan. Nah, proses observasi itu sendiri nantinya akan ada formulir yang akan diisi gitu ya oleh atasannya, yaitu oleh pengawas atau mungkin dari kepala dinas. Kita berarti ke browsernya untuk pengawas sekolah. Kita lihat di sini pengawas sekolah sebagai tim kerja. Kita klik lakukan penilaian, lalu kita cek penilaian. Nah, di bagian pengawas atau atasan gitu ya, nantinya akan ada daftar nama kepala sekolahnya, jabatan, dan juga nama sekolahnya gitu ya. Dan kita bisa mulai untuk klik nilai dari capsek tersebut yang tadi sudah meminta untuk diobservasi gitu ya. Kita nilai, kita lihat, lalu kita klik nilai. Dan ini apa yang sudah diisi gitu ya, target perilaku dan upayanya seperti apa. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa mengisi gitu ya, hasilnya seperti apa. Dilakukan. Sarif, kayaknya Mbak Ri ini nge-freeze ini. Mbak Riri. Maaf Bapak Ibu, sepertinya saya terputus ya. Saya ulangi kembali ya. Oke, jadi tadi sudah masuk ke halaman pemberian rating gitu ya. Dan kita klik kumpulkan, konfirmasi. Dan berarti selanjutnya kita menunggu untuk atau kembali lagi ke kepala sekolah. Nah, dari sini berarti observasi sudah dilaksanakan dan selanjutnya adalah proses untuk mengisi dokumen tindak lanjutnya. Dan di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat hasil rating dari atasannya dan juga kita klik lanjut. Dan dari penilaian tersebut, kepala sekolah akan berefleksi dan kira-kira bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali kinerjanya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ada, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda gitu ya. Jadi tujuannya, lalu upayanya apa saja yang ingin dilakukan,
serta kapan, dan juga dukungan apa yang ingin dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut. Nah, untuk pilihan belajarnya itu ada 2, yaitu pilihan belajar di luar platform mereka mengajar atau berbagai macam kanal pembelajaran yang Bapak Ibu bisa temukan di lapangan, dan juga ada pilihan belajar dari PMM gitu ya. Nah, ini tinggal diisi saja gitu ya, kolom-kolomnya dari tujuannya, upayanya, kapannya gitu ya, misalnya November 2024. Dan juga dukungannya. Misalnya ternyata Bapak Ibu ingin mendapatkan izin untuk mengikuti pelatihan di luar. Itu tinggal diklik saja, dan juga opsional gitu ya, apabila ingin belajar melalui PMM juga, ini bisa memilih modul yang ingin dipelajari. Ini ada pilihannya, tinggal dipilih, bisa 1, bisa 2, gitu ya. Misalnya pilih modul yang ini, dan kalau misalnya sudah, bisa ditulis juga gitu ya, April hingga Mei gitu ya, dan juga dukungannya. Misalnya alat dukung, dan kita klik kumpulkan. Nah, untuk ini kita berarti kembali lagi ke halamannya atasan, dan kuncinya sudah terbuka dan bisa kita coba untuk menilai. Jadi ini hasil pilihan belajar yang sudah dipilih oleh kepala sekolah, ada hasil pengisiannya gitu ya, yang bisa dilihat, dan dari atasan bisa melakukan pengisian catatan gitu ya. Misalnya pilihannya ini, dan juga bisa diklik kumpulkan. Oke, berarti sekarang prosesnya adalah dari Bapak Ibu atasan bisa memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut gitu ya. Apakah dari kepala sekolah itu sudah melakukan pilihan belajarnya, sudah melakukan pembelajaran, sudah melakukan pelatihan atau seminar dan lain-lain gitu ya. Itu bisa dipantau secara langsung, dan selanjutnya kita akan kembali ke halamannya kepala sekolah ya. Ini warna orange. Kita refresh, dan kita lihat ini sudah kebuka. Jadi sudah melakukan pelaksanaan tindak lanjut, dan ketika sudah dilakukan berbagai macam pilihan belajar yang sudah dipilih gitu ya. Jadi selanjutnya adalah melakukan refleksi dari hasil tindak lanjutnya yang sudah dilakukan. Jadi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepsek gitu ya, itu apakah ada manfaatnya, apakah ada peningkatan yang terjadi dari kinerjanya, apakah dari proses belajar mengajarnya jadi lebih baik lagi. Nah, ini ada dokumen yang bisa diisi agar tujuannya dari atasan bisa mengetahui gitu ya, progres yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dalam proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Pertanyaannya, apakah ada inspirasi baru yang didapatkan dari upaya tindak lanjut? Lalu, apakah ada perubahan praktik dalam proses belajar mengajar yang dilakukan? Lalu ada 3 tantangan yang paling sulit gitu ya, yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, ini bisa diisi dengan cara merefleksikan hasil pembelajarannya gitu ya, dan bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga diharapkan bisa mengetahui kira-kira ke depannya untuk memperbaiki itu bisa melakukan apa. Ini bisa diketik saja. Dan untuk pilihan belajar dari PMM juga sama pertanyaannya. Dan harapannya ini bisa didokumentasikan gitu ya. Jadi proses refleksi ini bisa diketahui, bisa dibaca kembali oleh Bapak Ibu atasan gitu ya, sehingga nantinya bisa melihat perubahan yang terjadi oleh Bapak Ibu. Kita klik kumpulkan. Dan dari sini pengelolaan kinerja sudah selesai untuk
praktik kinerja. Kita kembali lagi. Nah, ini udah 75%. Dari sisi atasannya perlu mengisi hingga sampai akhirnya 100%. Nah, ini dari setiap jawaban kepala sekolah gitu ya. Nantinya Bapak Ibu atasan dapat memberikan penilaiannya gitu ya. Dan bisa dielaborasikan. Ini dijawab saja. Dan ketika sudah, diklik kumpulkan. Nih, Bapak Ibu bisa melihat ada nilai-nilainya, yaitu nilai upaya refleksi, nilai upaya mempelajari, dan juga nilai peningkatan kinerja kepala sekolahnya. Kita klik kumpulkan, dan nanti dari ratingnya akan muncul gitu ya, sesuai ekspektasi. Itu berdasarkan dari hasil pengisian dari praktik kinerja. Dan kalau kita kembali lagi, oke, tadi Capsek tes 102. Nah, di sini udah 3/3 gitu ya, observasi praktik kinerja sudah dilakukan. Ada rating praktik kinerjanya tadi sesuai ekspektasi bisa dilihat di sini. Dan untuk perilaku kerjanya juga sudah diisi gitu ya. Dan kelengkapan dokumen juga bisa dicek gitu ya. Ini belum dikumpulkan, jadi dari sisi kepala sekolahnya yang perlu mengumpulkan. Jadi ini kita coba refresh. Ini udah 100% ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengembangan kompetensi tinggal mengumpulkan dokumen-dokumen dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, bisa berupa sertifikat, bisa berupa laporan, dan lain-lain gitu ya. Ini misalnya ada piagam gitu ya dari RHK untuk peserta coaching atau mentoring gitu ya. Nah, ini tinggal ini kita contohkan saja pakai dokumen yang bisa diisi saja. Apabila sudah terisi semua, baru bisa nantinya dikumpulkan. Nah, kalau misalnya sudah dikumpulkan, dari sisi dinasnya itu bisa melihat. Sudah dikumpulkan, bisa dicek, dan bisa dilihat hasilnya. Tuh. Kembali lagi. Oke, mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya berikan gitu ya. Mungkin tidak berbeda jauh gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh guru, karena mungkin Bapak Ibu juga cukup mengetahui apa yang dilakukan di pengelolaan kinerja guru, jadinya harapannya Bapak Ibu juga saat melakukan proses pengelolaan kinerja di kepala sekolah juga dari sisi platform tidak terlalu rumit gitu ya, karena isinya hampir sama. Tapi mungkin ada beberapa hal baru gitu ya, seperti adanya Simtendik, lalu ada pembuatan tim kerja, dan juga ada perlibatan dari dinas pendidikan juga yang akan memantau gitu ya hasil pengelolaan kinerja dari kepala sekolah, sehingga mungkin itu agak sedikit membingungkan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Syarif. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Riri sudah memberikan informasi banyak sekali ya, mulai dari terkait lini masa pengawasan kinerja untuk kepala sekolah khususnya di tahap pelaksanaan, terus dari sisi penilaian, bagaimana klasifikasi tim kerjanya, terus ketika mendapatkan kesulitan juga Bapak Ibu tadi juga sempat diinformasikan bisa masuk ke portal informasi atau bisa juga masuk ke dalam pusat bantuan. Dan nantinya dan selanjutnya tadi Mbak Riri juga sudah mengoperasikan terkait teknologi yang ada di pengawasan kinerja dari sisi praktik kinerja dan penilaian kinerjanya seperti apa. Nah, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu ini adalah sesi tanya jawab dan saya akan mempersilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Untuk itu jika ada yang ingin bertanya silakan untuk raise hand. Ini saya pilih dari Ibu Ai Hikmawati. Untuk Ibu Ai, dipersilahkan untuk bertanya, untuk menyebutkan pertanyaannya dan ingin bertanya kepada siapa. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum. Suaranya agak kecil, Ibu. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Syarif? Ya, sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, Bu Riri, Pak Agung, dan Pak Adri, dan rekan-rekan kapten dan co-kapten semua, dan juga Duta Teknologi. Perkenalkan saya Hikmawati. Kebetulan sekarang ini selain co-kapten saya juga alhamdulillah sudah diangkat jadi pengawas di Dinas Kabupaten Cianjur. Dan ini sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan lanjutan kepada Pak Adri ini, Pak. Sebelumnya kami sudah bertemu di webinar APSI juga membahas tentang ini, dan ini lanjutan ya Pak ya untuk Pak Adri. Tadi kemarin Pak Adri saya sudah dapat akun dari Simtendik yang berupa username dan password itu, dan sudah terbuka saya sudah dapat passwordnya, sudah dapat password akun Belajar ID untuk pengawas dan sudah diaktifasi. Dan kalau tidak salah saya menangkap dari penjelasan kemarin Pak Adri, katanya kan bisa dirubah ya akun yang terinjeksi di Simtendik itu. Ternyata itu tidak bisa Pak. Ketika saya buka itu tetap yang muncul ketika klik cek GTK, akun Belajar ID-nya tidak bisa dirubah dengan akun yang sudah diajukan secara mandiri sebelumnya. Itu yang pertama. Terus artinya berarti pemahaman saya apakah benar jika memang nanti ketika masuk ke PMM untuk pengelolaan kinerja tetap harus menggunakan akun yang memang sudah dikirimkan langsung secara otomatis dari Simtendik itu. Memang mungkin karena belum terbuka ya Pak ya mungkin nanti minggu depan akan dirilis. Jadi ketika saya barusan membuka juga di pengelolaan kinerjanya belum bisa terbuka, belum bisa login untuk akun pengawas yang sudah dibagikan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk ini Pak, kan ada beberapa tuh tadi yang sekolah swasta yang ada beberapa yang dipimpin oleh kepala sekolah PLT ya, kepala sekolah PLT. Dan karena beliau kepala sekolah PLT dalam status PNS, maka waktu itu di sekolah dampingan saya menyarankan untuk melakukan kinerja. Nah, untuk prosedurnya agar bisa terbaca oleh nanti tim kerja gitu. Bagaimana, apakah harus dari kepala sekolahnya yang mengajukan langsung ke kepala dinasnya untuk bisa dibuka, atau menunggu dulu gitu, seperti itu. Kemudian satu lagi Pak, untuk ini yang mungkin ini ke Bu Riri ya sepertinya. Sampai saat ini di lapangan terkait dengan akun KSPLT, termasuk juga akun yang sudah mutasi Pak, akun KS yang sudah mutasi, ini tetap masih masih terbaca di sekolah lama. Dan ketika sudah mengajukan juga ke pusat bantuan, belum ada tanggapan, jadi tanggapannya hanya masih secara umum saja, sehingga mereka masih bingung gitu, harus seperti apa. Jadi mungkin ini hanya saran saja, barangkali nanti ketika misalkan tim teknis yang di
pusat bantuannya ketika menjawab mungkin jawabannya bisa lebih spesifik mengena ke pertanyaan yang diminta begitu Pak, supaya jadi mereka tidak bingung lagi dan akhirnya kembali lagi ke para PI. Kalau di Jawa Barat itu ada PIC-nya gitu ya. Jadi kembali ke PIC kembali lagi ke Kopapten. Jadi kita juga dibingungkan dengan kondisi seperti itu. Mohon itu barangkali bisa jadi perhatian dari tim DAPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai Hikmawati. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk Mas Adri, yaitu terkait akun Sintendik, yang dimana akun Ibu ini sudah kebuka akun Belajar ID-nya dan sudah diaktifasi, namun akun Belajar ID-nya tidak bisa dirubah. Apakah akun ini dikirim dari Sintendik terlebih dahulu, baru bisa diakses pengawasan kinerja untuk pengawasnya? Apakah harus menunggu? Dan pertanyaan kedua ini terkait prosedur, gimana prosedur agar tim kerja ini terbaca, apakah harus mengajukan ke kepala dinas terlebih dahulu atau menunggu terlebih dahulu? Terus untuk pertanyaan ketiga yaitu tertuju untuk Mbak Riri, untuk akun KS yang sudah mutasi masih terbaca di sekolah lama. Bagaimana solusinya? Karena sudah sempat diajukan ke pusat bantuan, namun jawabannya juga masih belum tercerahkan. Mungkin dimulai dari Mas Adri terlebih dahulu, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Arif untuk pertanyaan dari Bu Ai tadi ya. Pertama terkait dengan akun Belajar ID Bu, terima kasih tadi Bu sudah mencoba login dan sudah mendapatkan akunnya. Dan memang seperti yang kami sampaikan kemarin ketika webinar untuk yang dari APSI, memang pada saat itu kami sampaikan untuk pengawas sekolah itu bisa memasukkan akun Belajar ID-nya sendiri yang pernah digunakan sebelumnya. Itu di dalam Simtendik. Nah, tetapi kemarin kami juga menyampaikan bahwasanya nanti akan ada 2 akun yang terdaftar, yaitu akun yang sudah dibuatkan di pusat dan akun yang memang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu pengawas. Nah, nanti yang dipakai di pengelolaan kinerja itu adalah akun yang terdaftar ataupun yang muncul di cek GTK atau yang sudah terdaftar di pusat. Artinya kalau yang sudah dibuatkan itu yang menjadi prioritas untuk digunakan di penilaian kinerja. Tetapi akun lain yang Bapak Ibu mungkin sudah miliki itu juga akan menjadi database kami. Kalaupun nanti akan ada kebijakan menggunakan akun yang sebelumnya, maka nanti tinggal kami switch dan kami informasikan di cek GTK. Itu nanti bisa langsung terintegrasi dengan yang ada di PMM. Intinya Bapak Ibu, intinya Bu Ai, kalau untuk Ibu memang apabila sudah memiliki akun yang Belajar ID yang sudah dimiliki, itu bisa dimasukkan ke Simtendik sebagai bagian dari database untuk data Belajar ID-nya. Tetapi untuk akun yang sudah dibuatkan di pusat itu tetap dimunculkan dan itu yang menjadi prioritas untuk menjadi akun di penilaian kinerja. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait untuk mengakses PMM, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, mungkin nanti akan bisa diakses ketika sudah dirilis sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan seperti itu. Kemudian terkait dengan informasi tim kerja ya tadi ya Bu ya. Informasi tim kerja memang untuk saat ini proses pengiriman informasinya itu ketika operator dinas sudah menunjuk tim kerjanya itu nanti akan bisa mengunduh lampiran kemudian menjadi SK yang akan ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, untuk sekolah-sekolah apakah ataupun guru-guru apakah maaf untuk pengawas apakah bisa mengetahui dari mana itu nanti sementara memang belum kita buatkan kanal tersendiri, tapi bisa jadi nanti akan diarahkan ke cek GTK itu juga. Tapi nanti kita tunggu informasi dan juga arahan dari Direktorat KSPS Teknik. Tapi intinya untuk saat ini proses pengetahuan tim kerja itu bisa dari SK dan juga bisa mengakses mungkin nanti mohon Mbak Riri atau Mas untuk mengkonfirmasi apakah bisa dari setelah login langsung bisa muncul tadi yang disampaikan untuk konfirmasi Ada Pak. Atasan begitu. Sudah ada Begitu, Pak. Ibu. Mohon maaf ini memotong dulu. Kalau Ya, saya silakan, cek Ibu. di login Simtendik, saya sudah melihat
sekolah dampingan saya sudah muncul di Simtendik gitu. Tapi nggak tahu Oh ya, apakah nanti semua sekolah itu nanti akan dinilai kinerjanya oleh saya atau bukan, karena memang hanya ada 3 sekolah yang memang ada PNS-nya. iya, baik. Ya, kalau untuk yang dilihat Ibu Ai itu memang itu adalah sekolah yang sudah di-plotting oleh Dinas Pendidikan, Ibu. Itu memang sudah ada di Simtendik sebelumnya. Artinya fitur itu sudah ada sebelumnya seperti itu. Tapi kan seperti yang tadi Ibu sampaikan, apakah semua sekolah menjadi bagian dari tim kerja? Tentu kan sesuai dengan yang sudah di-plotting oleh dinas. Kalau negeri pasti, tapi kalau untuk yang swasta bisa jadi masih menunggu dari plottingan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Betul. Maksudnya begini Pak, ini kan ada nih, saya udah menduga kalau misalkan ada satu sekolah yang memang sekolah swasta, PLT-nya KS-nya PNS, terus memang ada 4 guru yang PNS juga di situ gitu, PLT semua gitu. Jadi apakah itu nanti secara otomatis nanti berdasarkan pertimbangan kepala dinas atau nanti harus dari sekolahnya itu yang mengajukan gitu? Ya, baik. Untuk proses pengajuannya itu nanti kan berada di dinas ya, Bu, ya. Artinya bisa dari kepala dinas atau dari sekolah. Tetapi untuk proses penginputan atau penunjukan tim kerjanya itu dilakukan di Simtendik oleh operator dinas pendidikan seperti itu, Bu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, semoga terjawab ya Bu Hikmawati, dan selanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan kembali mungkin di lain sesi kalau misalnya ada pertanyaan kembali. Selanjutnya tadi ada pertanyaan untuk Mbak Riri terkait akun kepala sekolah yang sudah dimutasi masih terbaca di sekolah lama. Bagaimana solusinya, sudah diajukan ke pusat bantuan tapi jawabannya juga belum tercerahkan. Silakan Mbak Riri, mungkin bisa diberi pencerahan. Ya, mungkin yang ingin bisa saya sampaikan adalah memang untuk proses perbaikan akun dan juga plottingan KS dan juga guru itu hanya bisa dilakukan di pusat bantuan gitu ya. Jadi mungkin mohon bersabar saja gitu ya Bu, untuk jawabannya mungkin memang saat ini cukup general gitu ya, tapi itu berarti maksudnya sudah mulai untuk proses untuk dieskalasi ke tim engineering gitu ya dari tim PMM gitu. Jadi harapannya nanti mohon ditunggu saja untuk jawaban lebih lanjutnya seperti apa, karena prosesnya nanti akan perlu dihubungkan Dapodik dan juga dihubungkan juga gitu ya dengan akun-akun lainnya gitu ya, agar nantinya bisa terintegrasi dengan baik antara PMM dan juga Simtendiknya. Jadi untuk akun PLT memang kemarin tuh sudah beberapa ada yang sudah tersolve gitu ya, mungkin ini salah satu sisa-sisanya saja, dan mungkin ada beberapa juga yang baru ditunjuk gitu ya menjadi PLT. Nah, ini memang ada proses yang harus dijalani, jadi tidak bisa langsung sehari 2 hari langsung selesai gitu ya. Jadi memang mohon menunggu saja gitu ya. Tapi untuk tadi ada masukan juga dari Ibu bahwa untuk jawaban yang ada di pusat bantuan mungkin lebih straightforward lagi gitu ya, biar lebih menenangkan. Mungkin ini saya bisa jadikan sebagai masukan juga nanti ke depannya untuk rekan-rekan dari tim pengembang dan juga tim pusat bantuan gitu ya, agar nantinya bisa mendapatkan jawaban yang paling baik gitu ya untuk pengguna-pengguna kita. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Riri. Ya, terima kasih Bu Ai dan Mbak Riri atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi untuk Ibu Ai dalam proses perbaikan akun ini memang prosesnya sedang berlanjut, jadi nggak perlu khawatir, karena kalau sudah dilaporkan di pusat bantuan itu berarti tandanya dari pusat bantuan sedang memproses permasalahan Ibu. Jadi silakan nanti mungkin akunnya bisa dicek secara berkala. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ini saya pilih dari Ibu Wulan Widari. Untuk Ibu Wulan, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Syarif. Izin saya mau bertanya ke Mbak Riri. Tadi saya tertarik pada saat penilaian tadi ya Mbak.
Karena kan akun pengawasnya jadi mirip dengan akun kepala sekolah. Nah, di sini Mbak Riri tadi kliknya hanya satu ya, sudah terlihat bla 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 bla, terus nanti hasilnya sesuai ekspektasi. Nah, yang dikliknya 3 dengan yang dikliknya 2 saja dan 1 saja yang seperti didemokan itu karena di situ sudah penilaian ya, jadi sudah diobservasi lalu sudah melakukan refleksi si kepala sekolahnya lalu di situ penilaian. Nah, saya tertarik di bagian itu Bu, karena itu juga kan nanti kaitannya dengan di sekolah ya. Karena kami pun membantu kepala sekolah dalam proses teknologinya gitu. Apakah itu berpengaruh? Terima kasih. Berpengaruh terhadap apa ya, Bu? Masih di mute, Bu. Masih di mute, Ibu. Mohon maaf. Berpengaruh pada predikatnya ya, karena kan itu penilaian ya. Kan sesuai atau di bawah atau di atas. Karena itu sangat diperhatikan sekali kan di bawah itu. Mungkin pada saat proses, mungkin saya langsung jawab aja ya Mas Syarif ya, biar nggak ini. Jadi kalau misalnya dari sisi teknologi gitu ya, dari jawaban-jawaban hasil pemberian rating yang diberikan saat praktik kinerja itu berlangsung, itu nantinya akan menghasilkan hasil ratingnya itu Bu. Cuman untuk penilaian untuk predikat kinerja nantinya akan ada di proses penilaian dan itu hasil yang muncul pada pelaksanaan itu tidak mutlak gitu ya. Jadi pada saat proses penilaian nantinya masih bisa disesuaikan kembali gitu ya, sesuai dengan memang penilaian yang nantinya akan diberikan oleh kepala sekolah atau gurunya juga gitu ya. Pokoknya sebagai atasan masih punya kewenangan untuk nantinya menyesuaikan hasil penilaiannya gitu Pak. Tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu karena tahap penilaian itu juga belum ada gitu ya, saya pun juga masih belum bisa menjelaskan karena masih proses pengembangan. Takutnya saya agak salah ngomong gitu ya. Jadinya mungkin proses yang bisa saya berikan sampai situ saja. Tapi kalau misalnya sampai detailnya, mungkin nanti sesi di bulan depan gitu ya. Harapannya bulan depan proses penilaiannya bisa selesai dan kita bisa ada sosialisasi lagi gitu paling. Ya, terima kasih Mbak Riri, kelihatannya sudah tercerahkan juga dari sisi Bu Wulan. Terima kasih juga Bu Wulan atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Mungkin boleh raise hand agar nanti dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Oke, baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya, ini ada beberapa pertanyaan juga mungkin Saya tertuju. sudah raise hand Mas Arif. Oh iya, silakan Ibu. Saya tidak terlihat di sini. Silakan Ibu. Ya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayuningsi Lestari dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ingin bertanya kepada Mbak Riri. Tadi saya joinnya terlambat karena baru selesai untuk coaching klinik pengelolaan kinerja dari BPGP. Yang ingin saya tanyakan tadi Mbak Riri sempat menayangkan proses penilaian bahwa pengawas maupun kepala sekolah itu masih bisa mengubah rating observasi kinerja. Nah, tapi tadi tampilnya hanya sekilas. Nah, apakah bisa didemokan lagi bagaimana untuk mengubah rating observasi kinerja itu? Kemudian yang kedua, terkait dengan mutasi jenjang, karena kebanyakan kasus terutama ASN P3K kemarin banyak yang mutasi dari SD ke SMP maupun sebaliknya dari SMP ke SD misalnya. Nah, di awal pada saat perencanaan pengelolaan kinerja kan bisa memakai akun lama asalkan nanti di fitur PMM atau di pengelolaan kinerjanya itu yang muncul adalah sekolah yang baru. Namun ini kasus di kabupaten saya itu banyak yang terdetek belum mengerjakan pengelolaan kinerja. Dan setelah dicek di menu cari tahu status, ternyata sudah muncul akun baru yaitu akun sekolah yang baru. Jadi dari SMP ke SD sekarang sudah muncul akun SD. Padahal yang dipakai untuk pengelolaan kinerja yang sekarang itu adalah akun SMP. Nah, untuk solusi ini bagaimana? Apakah tetap mengerjakan dengan akun lama, yaitu akun SMP, ataukah mengaktifkan akun sekolah baru dan
mengerjakan ulang lagi dengan memakai akun yang baru. Kemudian yang ketiga, banyak kendala terhadap guru agama, terutama yang non-Islam, baik guru yang DPK maupun yang tidak. Untuk guru agama itu terutama yang non-Islam ternyata terdata di beberapa dapodik sekolah. Ada dapodik di sekolah yang induk maupun di sekolah-sekolah lain yang di AMPU, karena untuk guru agama nonis itu kan kebanyakan menambah jam di sekolah lain. Nah, terkait dengan pengelolaan kinerja guru yang nonis yang terdata di dapodik beberapa sekolah ini, solusinya bagaimana? Apakah hanya cukup mengerjakan satu saja? Karena ternyata nama yang bersangkutan itu juga masuk di akun pengelolaan kinerja kepala sekolah yang di AMPU juga. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan. Ini di pertanyaan pertama sama kedua ini saya tadi agak skip. Mungkin Mbak Riri bisa langsung jawab atau perlu diulang kembali pertanyaannya? Nggak apa-apa. Oke, Mungkin tadi siap. yang pertanyaan pertama, mohon maaf ya Ibu, saya masih belum bisa menjelaskan terkait dengan penilaian gitu ya, karena memang belum bisa didemokan juga karena masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Sama juga seperti yang pelaksanaan kan juga sebetulnya masih belum rilis gitu ya, baru rilis di bulan depan. Tapi kalau misalnya dari tampilannya sendiri pun juga saya masih belum bisa mendemonstrasikan gitu ya. Jadi harapannya nanti insya Allah bulan depan ya Ibu, kita bisa ketemu lagi dan untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan penilaian kinerja gitu ya. Harapannya bulan depan bisa. Nah, lalu untuk apabila SKP-nya sudah berjalan gitu ya, mungkin yang bisa saya sarankan adalah tetap menggunakan SKP yang lama saja gitu ya Bu, sambil dijalankan, sambil dilaksanakan, tapi mungkin sambil itu juga melaporkan ke pusat bantuan untuk mengupdate gitu ya datanya menjadi data di sekolah yang baru. Tapi untuk SKP-nya mohon untuk melakukan SKP yang memang sudah direncanakan di awal tahun sebelumnya gitu ya. Dan untuk untuk Bapak Ibu yang memang statusnya itu di sekolah tapi mengampu di sekolah yang lain gitu ya, satu saja Bu di sekolah yang induk saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Mbak Riri, berarti Ya. meskipun nama guru agama yang tadi juga muncul di sekolah yang di AMPU, diabaikan saja begitu ya? Di sekolah induknya aja. Jadi kan sebelumnya kan sudah buat SKP di sekolah induk ya. Jadi untuk pelaksanaannya menggunakan di sekolah yang induk saja gitu. Jadi Kemudian nggak perlu banyak-banyak gitu ngerjain SKP-nya. baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, jadi meskipun guru yang bersangkutan itu sudah mempunyai akun baru di sekolah yang baru sesuai jenjangnya, itu tetap memakai akun lama di sekolah yang berbeda gitu, jenjang sekolah yang berbeda gitu. Jadi sebetulnya untuk belajar.id itu kan apabila ada perpindahan jenjang nantinya akunnya itu akan terupdate gitu ya dari SD misalnya menjadi SMP gitu. Nah itu ada proses sinkronisasi gitu ya antara akun yang lama menjadi akun yang baru. Jadi apabila belum melakukan sinkronisasi tersebut tetap lakukan SKP yang lama tapi sambil dilaporkan juga ke pusat bantuan atau mungkin ke operator gitu ya bahwa akunnya sudah dimutasikan gitu ya. Jadi nantinya akan ada perbedaan akun, jadi nantinya akunnya akan dicantolkan di akun yang baru gitu Bu. Tapi prosesnya memang tidak bisa Tadi langsung. sudah mencoba mengaktifkan akun di sekolah, di jenjang sekolah yang baru, namun ketika dipakai untuk di login PMM kan ternyata masih nol lagi, termasuk pengelolaan kinerjanya. Itu nanti akan tersinkron otomatis ke akun sekolah yang baru atau bagaimana ya Mbak ya? Harusnya tersinkron secara otomatis, tapi mungkin baiknya sambil dilaporkan juga Bu ke pusat bantuan biar bisa langsung dieskalasi lebih cepat gitu. Takutnya terlewatkan gitu ya untuk proses sinkronisasi antara PMM-nya dan juga dari akun belajar.id-nya gitu. Oh, iya. Berarti kalau tidak perlu mengerjakan ulang dengan akun yang baru ya, karena ini kan kebetulan masih awal gitu. Iya, nggak usah Bu, jangan. Baik, terima kasih Mbak.
Baik, terima kasih. Semoga tercerahkan ya Ibu. Ini karena waktu sudah pukul 3, Bapak Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Silahkan untuk yang raise hand yaitu Pak Oji. Untuk Pak Oji, disilahkan Pak. Terima kasih Mas Arif, Mbak Marina, ketemu lagi dengan narasumber satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Mungkin secara teknis sangat enak, sudah komprehensif. Kami juga sudah mudah memahami. Mungkin pertanyaan saya ini, Mas Arif, bisa dijawab secara bersama terkait kapasitas. Misalnya saya nih, kapasitas saya sebagai Duta Teknologi dan Co-Kapten Belajar ID bukan sebagai kepala sekolah. Nah, informasi ini kan harapannya akan sampai juga ke dinas begitu sebagai pengelola kinerja kepala sekolah. Nah, tadi katanya ada rencana jadwal terkait dengan sosialisasi dengan pihak dinas. Jadi maksudnya begini, biasanya di daerah itu kami dianggap sebagai salah satu informan yang serba tahu, begitu Mas Arif. Nah, kita juga sebagai guru kadang-kadang agak berat hati juga menawarkan diri kepada kepala sekolah bahwa saya tahu nih, mungkin bisa diajak. Olehnya itu mungkin saya saja secara teknis ini bagaimana informasi yang utuh ini biar sampai kepada kepala dinas dan pengawas. Mungkin ada satu arahan yang paling penting bahwa dicolek saja bahwa di daerah itu kami punya perpanjangan tangan seperti kapten dan co-kapten, lalu ada duta teknologi juga yang bisa membantu pihak dinas untuk membantu Bapak Ibu bagaimana menyampaikan informasi ini. Mungkin begitu bagi daerah-daerah yang susah komunikasinya ya Mas Arif, tapi kalau daerah-daerah yang sudah oke, aman, insya Allah tetap turun, tapi kita juga butuh penguatan bahwa ada tim yang bisa membantu Bapak Ibu pengawas dan kepala dinas begitu untuk sebelum turun untuk menyampaikan seperti ini teknis pengelolaan kinerja yang akan dinilai oleh kepala dinas dan pengawas. Ini info yang paling bagus bahwa memang kalau dulu saya informasikan bahwa kepala dinas ini akan menilai, tapi kan di daerah-daerah itu ada salah satu pendapat bahwa yang akan melihat ini pengawas. Jadi di sini cukup jelas ya. Ada tim yang akan dibentuk oleh kepala dinas, bukan memang atasannya itu pengawas, tapi ternyata kepala dinas. Saya kira ini perlu di-up terus, sehingga pengawas juga sudah pada tahu bahwa ini adalah tim kerja, tapi kuasa penuh itu ada pada pimpinan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa direspon pertanyaan saya, menguatkan saja atas forum hari ini, informasinya sangat bagus. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini juga sebagai masukan juga ya Pak Oji ya untuk dari kami nantinya untuk bisa didiskusikan lebih dalam lagi nih terkait kebijakannya juga seperti apa. Mungkin kalau dari ketiga narasumber ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dijawab dari pertanyaan dan pernyataan dari Pak Oji. Silakan mungkin dari Mas Agui atau Mbak Riri atau Mas Adri. Oke. Oke, saya aja deh, Oke, Mas. boleh. Mbak Riri. Ya, jadi terima kasih Pak Oji atas masukannya gitu ya. Mungkin saya ingin berikan link dulu ya di chat gitu ya. Kita sudah siapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya terkait dengan SK yang sudah ditujukan ke kepala dinas gitu ya terkait dengan pengelolaan kinerja tahap pelaksanaan KS. Nah, di sini itu Bapak Ibu bisa lihat ada lampirannya bahwa ada daftar person in charge manajemen talenta. Itu selain ada BBGP ada juga nama-nama dari kapten yang bisa dijadikan sebagai
informan gitu ya untuk terkait dengan pengolahan kinerja. Jadi harapannya ini juga kita akan distribusikan SK tersebut ke kepala dinas dan juga dinas-dinas pendidikan terkait gitu ya. Dan ini sudah dimasukkan ke Linktree juga. Jadi apabila Bapak Ibu nantinya membutuhkan SK ini gitu ya, bisa langsung diakses di sini gitu ya. Jadi ada surat ini yang bisa membuat Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaannya. Harapannya Bapak Ibu bisa mensosialisasikan dan mendampingi pengguna-pengguna kita gitu ya di daerah. Dan juga tadi kita kan akan adakan sosialisasi ke dinas juga gitu ya. Harapannya surat ini pun juga bisa terinformasikan ke beliau-beliau juga gitu. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Riri atas penguatannya juga kepada Pak Oji, dan terima kasih juga Pak Oji itu nanti juga sebagai catatan untuk kami untuk mengembangkan juga ya terkait kebijakan. Dan mungkin ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 Bapak Ibu semua, nggak kerasa dengan banyaknya diskusi dan banyaknya pertanyaan dari Bapak Ibu semua akhirnya menutup perjumpaan kita pada pertemuan hari ini. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita, Mas Adri, Mas Agwi, Mbak Riri, yang sudah menyempatkan waktu dan sudah memberikan informasi yang luar biasa kepada kita semua. Namun sebelum itu, sebelum menutup acara pada hari ini, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Untuk ketiga narasumber, mungkin dimulai dari Mas Adri terlebih dahulu untuk penguatan kepada kita semua. Silakan Mas. Apakah masih ada di dalam grup? Ya, Oke, masih. Ya. ya, baik. Terima kasih Mas Syarif. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pada siang sampai sore hari ini. Semoga tadi apa yang kami sampaikan bisa lebih memperjelas Bapak Ibu yang mungkin nanti akan terlibat langsung ataupun tidak terlibat secara langsung. Tetapi intinya bagaimana bisa mendukung untuk pelaksanaan dari penilaian kerja kepala sekolah ini. Dan nanti prinsip untuk sekali lagi sekali lagi Simtendik ada fungsinya ataupun tugasnya nanti sebagai untuk plotting tim kerja yang nanti akan menjadi titik awal untuk bisa masuk ke dalam penilaian kinerja. Mungkin itu Mas Syarif yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan masih dalam suasana Lebaran kami juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Syarif. Ya, terima kasih banyak Mas Adri atas penguatannya. Selanjutnya silakan untuk Mas Adri untuk memberikan sepatah dua kata untuk Bapak Ibu semua yang pada hari ini berjumpa dengan kita semua. Silakan Bapak Mas. Ibu sekalian, ya terima kasih Mas Arif. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada sore hari ini. Untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah memang baru bisa digunakan tanggal 24 April tahun 2024. Tentu fokus pada siang sore hari ini baru pelaksanaan. Jadi tentu penasaran Bapak Ibu, kita memaklumi untuk penilaian kita akan baru jelaskan di waktu yang lain, terutama di bulan Mei gitu kan. Untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah, mohon berkenan membantu menjelaskan terkait kebijakan, substansi maupun teknis fiturnya gitu kepada Dinas Pendidikan maupun pengawas. Memang yang di dalam surat dari Dirjen PDM ini memang suratnya kami memang menuangkan daftar dari Kapten Belajar ID-nya, karena memang fokusnya memang saat ini bagaimana agar mengoptimalkan Belajar ID yang digunakan oleh Dinas Pendidikan maupun tim kerja untuk membantu pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Jadi mohon dapat menggunakan informasi yang ada dalam Linktree maupun nanti panduan-panduan yang bisa diakses. Jadi kalau ada Kapten Belajar ID, kami mohon bantuannya untuk dapat membantu Dinas Pendidikan pengawas untuk memahami pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Demikian Mas Arif. Terima kasih banyak Mas Agwi atas penguatannya. Dan yang terakhir silakan untuk Mbak Riri memberikan penguatan kepada kita semua. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan kita pada
siang hingga sore hari ini gitu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang cukup komprehensif lah ya, dan apabila nanti ada yang kurang kita bisa adakan sesi berikutnya gitu. Dan mungkin harapannya Bapak Ibu Kapten dan Co-Kapten ini bisa sama-sama saling bergotong royong gitu ya, bersama-sama kita terjang terus apapun yang terjadi di pengelolaan kinerja ini, walaupun sulit, walaupun banyak tantangannya gitu ya, walaupun banyak dukanya, tapi ada banyak juga sukanya gitu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa tetap semangat terus ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Adri, Mas Agwi, dan Mbak Riri atas materi yang luar biasa dan penguatannya. Semoga apa yang sudah diberikan oleh ketiga narasumber ini bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian dalam memanfaatkan pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya menutup untuk pertemuan hari ini dengan pantun Mari kita pergi naik kereta api ke Banjar, terlihat pemandangan yang indah. Mari optimalkan platform Merdeka Mengajar, jangan lupa juga pengelolaan kinerja. Saya mewakili tim yang bertugas. Saya mewakili tim yang bertugas, mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.